Salam berjumpa lagi teman-teman anak-anak semuanya. Kali ini saya akan berbagi video pembelajaran lagi. Sebelumnya di subscribe dulu ya untuk pengembangan channel ini. Teman-teman anak-anak semuanya, sekarang saya akan membahas tentang pecahan. Ini materi untuk kelas 4 dan kelas 5. Oke, mari kita mulai. Oke, yang pertama, tujuan pembelajaran. Untuk apa sih kita belajar ini? Atau kita simak video ini? Yang pertama, agar siswa bisa menyelesaikan soal latihan bentuk pecahan biasa, campuran, desimal dengan benar. Agar siswa mampu mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal dengan tepat. Agar siswa mampu mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa dengan tepat. Agar siswa mampu mengubah bentuk pecahan ke bentuk persen dengan tepat. Bentuk pecahan. Ada pecahan biasa, contohnya 3/5. 3 itu disebut apa, 5 itu disebut apa. Nah, 3 itu disebut sebagai pembina, 5 disebut sebagai penyebut. Pecahan campuran, contohnya seperti ini. 2/3/4. Bisa juga 1/1/2. Bisa juga 10 1/3. Bisa. Pecahan desimal, contohnya 0,5, 3,25, 6,1. Intinya di pecahan desimal apa sih? Nah, pecahan desimal itu yang ada komanya. Nah, cara mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Contoh soal, ubahlah pecahan berikut menjadi pecahan desimal. Oke, kita perhatikan dulu syaratnya. Kalau penyebut pada pecahan biasa, nolnya ada 1 atau penyebutnya itu 10, maka pecahan desimal ada satu angka di belakang koma. Karena nolnya ada 1. Kalau penyebut nolnya ada 2 atau penyebutnya 100, maka pecahan desimalnya ada 2 angka di belakang koma. Kalau penyebut pada pecahan biasa, nolnya ada 3 atau penyebutnya 1000, maka pecahan desimalnya ada 3 angka di belakang koma. Tetapi, kalau penyebutnya bukan 10, 100 atau 1000, maka kita harus mengubah dulu penyebut pada pecahan biasanya menjadi 10, 100 atau enggak 1000. Contohnya seperti ini. Nah, ini 3/10. Nah, di sini kan nolnya 1. Nah, maka pecahan desimalnya kita tulis lagi 0,3. Nah, ini. Di sini kan nolnya 1, maka di belakang koma cuma 1, yaitu angka ini. Angka ini. Kita ganti lagi. Nah, contoh lagi. Nah, 25/100. Ini kan nolnya ada 2 nih. 2. Maka pada pecahan desimalnya harus 2 angka di belakang koma. Nah, berikutnya 6/1000. Nah, ini nolnya ada 3 angka di belakang koma. Nah, gitu kan? Nah, kita tulis lagi 6 ini. Tulisnya di sini paling belakang. Nah, karena 3 0 di sini, maka di pecahan desimalnya menjadi 3 angka di belakang koma. Kan tadi udah ada 6, tinggal tambah 2 0 di depannya. Nah, jadi di pecahan desimalnya ada 3 angka di belakang koma. 1, 2, 3. Jadinya 0,006. Nah, sekarang ini perhatikan. Ini kan penyebutnya bukan 10, bukan 100 atau 1000, tapi 5. Seperti tadi contoh yang ini, syarat yang ini, bahwa kalau penyebutnya bukan 10, 100 atau 1000, maka kita ubah dulu penyebutnya. Cara ubahnya gimana? Nah, ini kan 5 nih. 5 dikali berapa yang hasilnya 10? Kan kali 2. Nah, maka di sini 10. Ketika di bawah ini dikali 2, atas juga ikut dikali 2, yaitu 4 dikali 2, hasilnya 8. Jadinya kan 8/10. Nah, 8/10 baru kita ubah ke pecah desimal. Kita tulis lagi 8 yang ini di sini. Nah, karena nolnya cuma 1, maka di belakang koma cuma satu angka, itu angka 8. Maka hasil menjadi 0,8. Sekarang cara mengubah pecahan desimal menjadi biasa. Kembali ke yang tadi ya. Nah, contoh. Ubahlah pecahan desimal berikut menjadi pecahan biasa. Contoh pecahan desimalnya 0,6. Perhatikan baik-baik. Nah, ini kan di belakang koma cuma angka 6. Berarti satu angka di belakang koma dong. Maka pecahan biasanya nolnya ada 1. Nah, kita tulis lagi 6 ini di sini. 6,
per, karena di belakang koma cuma satu angka, maka 6/10. Atau contoh lain misalnya 0, misalnya 12, kan? Contoh. Maka pecahan biasanya jadi berapa? Kita tulis lagi 12 yang ini, jadi 12 per, nah, di belakang koma kan ada dua angka nih, yaitu angka 1 dan angka 2. Berarti penyebutnya nolnya ada 2 dong. 1, 2, nah berarti 100. Jadi 0,12 berarti sama dengan 12/100 pecahan biasanya. Catatannya, satu angka di belakang koma, maka penyebutnya 10. Nah, seperti tadi, ini kan 6, maka penyebutnya 10. Ini 12, dua angka, penyebutnya 100. Kalau 3 angka di belakang koma, penyebutnya berapa? Ya, 1000. Nah, contoh. 0,25. Nah, 25. Dua angka di belakang koma ya. Kita terus lagi 25-nya di sini. Sebagai pembilang. Nah, penyebutnya berapa? Kan ada dua angka di belakang koma. Yaitu 1, 2. Menjadi 100. Sekarang 0,125. Kita tulis lagi 125-nya di sini. Sebagai pembilang. Nah, penyebutnya berapa? Kan 3 angka di belakang koma nih. 1, 2, 3. Nah, berarti nolnya ada 3 dong. 1, 2, 3. Tinggal tambah 1 depannya. Jadinya 125/1000. Nah, berikutnya 3,9. Nah, tadi kan depannya 0 semua nih. 0. Ini juga 0. Ini juga 0. Sekarang gimana kalau bukan 0? Sama aja. Nah, kan ini 3,9. Di belakang koma kan angka 9. Kan? Berarti cuma satu angka. Makanya di sini cuma 1 0. Yaitu 10. Atasnya gimana? Kita tulis lagi aja 39. Angka 2 ini tanpa koma. Jadi 39/10. Misalnya, contoh soal lagi misalnya. 12,5. Nah, di belakang koma kan satu angka. Berarti penyebutnya berapa? Ada berapa nolnya? Ya ada 1. Karena di belakang koma cuma satu angka. Pembilangnya berapa? Tulis lagi aja 125. Jadinya 125/10. Atau misalnya kita bikin contoh lagi. Misalnya 1,12. Nah, pecahan biasa jadi berapa? Nah, syaratnya pembilangnya tulis lagi aja ini 1, 1, 2. Berarti 112. Penyebutnya berapa? Nah, kan dua angka di belakang koma nih. 1, 2. Berarti nolnya ada 2 dong. 1, 2. Tinggal tambah aja 1 depannya. Jadi 1,12 diubah ke pecahan biasa menjadi 112/100. Oke, bisa paham? Berikutnya, cara mengubah bentuk bentuk pecahan ke bentuk persen. Contoh soalnya, ubahlah pecahan berikut menjadi bentuk persen. Catatannya, ini yang diperhatikan baik-baik ya anak ya. Nah ini, persen artinya per 100. Maka langkah pertama adalah ubahlah penyebut setiap pecahan menjadi 100. Kecuali kalau penyebutnya udah 100 ya. Contohnya seperti ini. Ini kan 7/100. Per 100 kan berarti artinya 7%. Kalau 8/100, 8%. 9/100, 9%. Kedua, nah ini 4/5. Kan ke persen itu kan per 100. Oh, sementara ini kan cuma 5. Gimana caranya? Nah, kita kali angka berapa? Kalau dikalikan dengan 5 hasilnya 100. Yaitu angka 20. 5 kali 20 sama dengan 100. Nah, atasnya gimana? 4 yang ini ikut dikali dengan 20 juga. Kalau di bawah dikali 25, ya di atas juga kali 25. Karena di sini kali 20, berarti di atas juga kali 20. 4 kali 20 hasilnya 80. Jadinya kan 80/100. Nah, berarti menjadi 80%. Nah, sekarang 3/25 sama aja nih misalnya. Oh, ini kan bukan 100, gimana caranya? Nah, tinggal 25 dikali berapa sih yang hasilnya 100? Jawabannya dikali dengan 4. Maka 25 kali 4 hasilnya 100. Nah, atasnya gimana? Ikut dikali dengan 4 juga, yaitu 3 dikali 4 nih. 3 kali 4, 12. Jadinya kan 12/100. Menjadi 12%. Oke, demikian anak-anak. Kalau ada yang masih bingung, silahkan tanya di kolom komentar ya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share.
Terima kasih.